Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi di channelnya Bu Erna Fisika. Ini materi untuk kelas 10 ya. Lanjutan dari gerak parabola, kita masuk ke bab gerak melingkar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau masuk ke gerak melingkar. Oke, gerak melingkar. Nah, kemarin kita telah belajar tentang gerak lurus. Di gerak lurus itu kita kenal satu, adanya istilah perpindahan. Bener kan? Perpindahan. Perpindahan itu meter satuannya. Satuannya meter. Nah, yang kedua kita kenal istilah kecepatan. Yang satuannya meter per sekon, ya kan? Nah, yang ketiga kita kenal dengan percepatan. Meter per sekon kuadrat, ya kan? Nah, nanti ini adalah digerak lurus ya nak ya. Ini digerak lurus. Nah, nanti ketika digerak melingkar itu, ini semua akan berubah kodenya. Karena bergerak dalam gerak melingkar itu akan membentuk suatu sudut. Maka di sini kita kenal dengan perpindahan sudut. Perpindahan sudut. Sebentar. Perpindahan sudut. Perpindahan sudut. Nah, nanti di sini yang namanya kecepatan akan berubah menjadi kecepatan sudut. Ini menjadi percepatan sudut. Oke. Nah, perpindahan sudut nanti satuannya radian. Radian tuh ya. Kalau kecepatan sudut berarti radian per sekon. Radian per sekon pangkat 2. Oke. Jadi kalau di sini meter, ini perpindahan sudut radian. Meter per sekon, radian per sekon. Meter per sekon pangkat 2, radian per sekon pangkat 2. Oke, sampai sini. Nah, ini adalah gerak melingkar. Nanti ini kedua ini ada korelasinya. Korelasinya yaitu ini sama ini ada hubungannya. Ya, kita hubungkan ya. Nah, cara menghubungkannya adalah kalau perpindahan itu kan kita kenalnya dengan X ya. Ini kita kenal dengan X, kecepatan V, percepatan A. Ya kan? Nah, kalau perpindahan sudut itu theta, kecepatan sudut omega, percepatan sudut alfa. Oke, sampai sini. Nah, berarti hubungannya adalah kalau X sama dengan theta kali R. Kalau V sama dengan omega kali R. Kalau A sama dengan alfa kali R. Oke, di sini X berarti jarak sama dengan
perpindahan sudut dikalikan dengan R. Nah, terus kalau kecepatan sama dengan omega dikalikan R. Percepatan sama dengan alfa dikalikan R. R ini adalah jari-jarinya suatu lingkaran atau suatu lintasan melingkar. Contohnya gini. Ini ada kondisi jalanan yang melingkar seperti lapangan bola, terus kamu lari, berarti kan kamu melakukan gerakan melingkar, ya kan? Nah, kamu adanya di posisi sini, di A. Kamu lari kemari, berarti pindah posisi di B, gitu kan ya? Nah, ketika di B ini kamu sudah pakai sudut, ya kan? Dan mempunyai jarak jari-jari. Nah, ini R-nya adalah di situ. Oke? Sampai di sini. Nah, nanti ketika sudut ini berarti lingkaran itu adalah 360 derajat, ya kan? Nah, 360 derajat ini sama juga 2pi. Sudah, jika 2pi-nya itu 360 derajat, berarti pi-nya 360 dibagi 2, akhirnya dapatnya 180 derajat. Maka nilainya pi adalah 180 derajat. Seandainya dikasih taunya sudutnya 230 derajat, misal ya. Dikasih tahu sudutnya adalah 230 derajat atau 240 deh. 240 derajat. Nah, kita disuruh mencari berapa nilai pi-nya. Nah, caranya 240 derajat kita bagikan dengan si bilangan 180 derajat. Sudah, derajat sama derajatnya itu akan tercoret, ya kan? Berarti tinggal 240 dibagi 180. Atau kita kecilin, sini 4, sini 3. Pi radian. Oke, sampai sini. Ini mengubah dari derajat menjadi pi radian. Nah, misal ini dia ini bergeraknya, ya. Contohnya ya, ini misal gerakan melingkarnya, berarti dia misal startnya di sini, finishnya di sini, finish. Berarti dia sudah melakukan gerakan segini. Ini 240 derajat. Gitu. 4/3 pi. Misal, berarti ditanya nanti berapa percepatan sudutnya. Berarti theta, ya kan? Nah, jika jari-jarinya dikasih kabar 50 cm, ya kan? Terus tadi ininya perpindahan sudutnya ya. Perpindahan sudutnya 240 derajat. Nah, ditanya jaraknya atau perpindahan linier. Perpindahan linier. Nah, tahu nggak linier itu apa? Nah, linier itu adalah gerak lurus. Gerak lurus. Jarak atau perpindahan berarti X-nya, ya kan? Berarti yang ditanya adalah X. Nah, kita jawab X sama dengan theta kali R. Berarti 240 derajat dikali 50 dikali 10 min 2. Karena kan nggak boleh sentimeter, harus dalam meter. Nah, terus tinggal iniin deh, dikali sebentar. Oh iya, ininya tadi yang udah kita cari pakai pi, 4/3 pi. Berarti sini bukan 240 ya, melainkan 4/3 pi. Kalikan dengan 50. Jadi caranya 4 enggak sini. 4 kali 50 dibagi 3 kali 10 min 2, ya kan? Nah,
4 kali 50, 200 dibagi 3 itu hasilnya ini 66,66,66. Nah 6 tuh kaya, berarti bisa nyumbang 1. Jadi ya, ini ada pi-nya ya. Jadi 66,67 pi kali 10 min 2. Nah, meter ya satuannya. Oke, sampai sini ini contoh soalnya. Silakan jika mau di screenshot. Nah, saya atur dulu. Nah, oke, silakan jika mau di screenshot. Tuh 23 strike. Nah, kalau tadi itu kan percepatan perpindahan sudutnya yang dikasih tahu dan jari-jari lingkarannya. Lalu kita ditanya jarak linearnya. Nah, sekarang jika sebuah roda berjari-jari 20 cm. Nah, jadi ada sebuah roda berjari-jari 20 cm terus berputar sehingga jarak yang ditempuh adalah 1 meter. Hitung perpindahan sudutnya. Oke, sampai sini. Nah, berarti di sini kita garisin sebuah bola berjari-jari. Ini adalah R-nya. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 1 meter. Ini adalah X-nya. Yang ditanya adalah tetanya. Nah, kita cari jawabannya, berarti X sama dengan theta kali R. X-nya 1, theta nggak ada, R-nya itu 20 tapi senti. Ya kan? Jadi 1 ini pindah dibagi ya 20 kali 10 min sama dengan T. Nah, sudah. Nah, ini naik ke atas, ya kan? Tinggal 1/20 itu berapa? 1/20 itu berapa? Ini 10-nya pangkat 2. Oke? Nah, kita tinggal cari 1/20 itu berapa? Itu bagi 20 itu 0,05. Gitu kan? Nah, 1 2. Itu 2 berarti tinggal 5. 5 sama dengan pi. 5 apa kalau pi satuannya? Radian. Oke, sampai sini. Silakan di screenshot. Nah, nanti kita masuk ke kecepatan sudut. Udah ya di screenshot. Nah, kecepatan sudut itu V sama dengan omega kali R. Nah, omega ini kecepatan sudut ya. Nah, kecepatan sudutnya ini dia bisa masuk 2 pf. Gitu. Nah, ini adalah frekuensi. Satuannya hertz. Oke, sampai sini. Nah, untuk frekuensi nanti ada 2, harusnya gini. Frekuensi sama dengan 1 per T, 1 per T besar atau N per T.
Nah, omega ini adalah kecepatan sudut, sedangkan V kecepatan linier. Kalau tadi ini meter per sekon, yang ini radian per sekon. Nah, di sini yang dimaksud dengan kecepatan sudut itu adalah kecepatan untuk mengelilingi suatu lingkaran yang arah kecepatan liniernya itu selalu menyinggung lingkaran. Nah, itu bisa juga disebut dengan kecepatan tangensial. Nah, sekarang masuk ke yang percepatan sudut alfa, ya kan? Alfa ini adalah percepatan sudut. Adalah perubahan kecepatan sudut pada selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan sudut pada waktu tertentu. Nah, kecepatan ini kepecah dua. Ada percepatan rata-rata, ada juga percepatan sesaat. Oke, kalau percepatan rata-rata pakai segitiga, ini namanya delta. Nah, kalau segitiga berarti akhir dikurang awal. Akhir dikurang awal. Tadi namanya apa? Segitiga delta. Dibacanya ya. Dibacanya delta. Maksudnya perubahan. Nah, jika percepatan sesaat ini adalah perubahan dari kecepatan sudut dalam waktu berapa detik gitu. Nah, biasanya dia pakai turunan. Nah, misal alfanya 4T kuadrat ditambah 6T dikurang 10. Omega. Kecepatannya berarti ntar alfanya 8T ditambah 6. Nah, ini misalnya dalam 2 sekon, berarti nanti 8 kali 2 tambah 6. Jadi 16 tambah 6. 22 radian sekon pangkat 2. Nah, ini adalah percepatan sesaat. Ini 4 sama 2-nya kita kali, taruh di sini. Sudah. Nah, 2-nya kita kurangkan 1. Taruhnya sama dengan 1 kan. Nah, sebenarnya sini ada pangkat 1, cuma karena sudah SMA pangkat 1-nya tidak ditulis. Nah, di sini T ini kan sebenarnya pangkat 1. Nah, ini satunya kita kurangi 1 sama dengan 0. Semua bilangan T pangkat 0 itu adalah 1. X pangkat 0 adalah 1. Y pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi, ini 1. 6 kali 1, 6. Ya kan? Sampai di sini. Nah, ini dia nggak punya huruf T, jadi dibuang. Ini nggak dipakai karena nggak punya huruf T. Nah, contoh lagi, misal omeganya adalah 6T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 10T min 2. Itu kan? Nah, berarti percepatan sudut sesaatnya 6 kali 3, 18. T, 3-nya kurangin 1, 2. 4 kali 2, 8. T, 2 kurang 1, 1. T-nya pangkatnya 1. 1 kurang 1, 0. Berarti 10. Ini nggak punya T, buang. Nah, T-nya dalam berapa? Nanti T-nya masukin dalam sekonnya yang dia tanya, yang dia minta. Misal dalam T-nya 3 sekon. 18. Gitu. Ya, ntar hasilnya berapa.
gitu kan. Jadi 18 kali 9 kurang 4 tambah 10 gitu ya. Nah, kita cari 18 kali 9 162 dikurang 24 tambah 10 148. Jadi radian per sekon pangkat 2. Nah, sampai di sini ya. Satu kali lagi ya. Min 10 T pangkat 3 ditambah 5T kuadrat dikurang 4T ditambah 3. Percepatan sesaatnya pada saat T-nya 2 sekon. Ini dikali min 10 kali 3 min 30 T 3 nih, yang ini 3 kurang 1 2 ditambah 5 kali 2 10 T 2 nya kurangin 1 nggak usah ditulis. 4 T nya buang karena pangkatnya nggak ada. 3 dibuang karena nggak punya T. Jadi min 30 2 pangkat 2 dikurang 4. Jadi min 30 kali 4 20 min 120 jadinya min 100 min 4 min 100 radian per sekon pangkat 2. Oke, sampai sini silakan kalau mau di screenshot. Oke. Nah, nanti satu lagi ya, itu adalah hubungan dari percepatan linier dan percepatan sudut. Hubungan percepatan linier dan percepatan sudut itu nanti timbul namanya percepatan tangensial. Percepatan tangensial. Nah, ini adalah hubungan munculnya dari hubungan percepatan linier dengan percepatan sudut. Pada gerak melingkar, arah percepatan linier itu selalu menyinggung lingkaran. Nah, makanya percepatan linier sering disebut juga dengan percepatan tangensial. Nah, jadi A tangensial alfa kali R-nya alfa. Karena dia sama aja seperti percepatan linier. Oke, sampai sini. Nanti masuk ke video yang kedua, itu khusus membahas soal-soal tentang si gerak melingkar. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.